Salam. Baiklah Bapak Ibu Saudara, ini mic bisa dikurangi. Oke. Baiklah Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama untuk melihat apa yang terjadi 2000 tahun yang lampau dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12 secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya sudah yang keberapa ini khotbah dalam Natal ini, dan hampir semua tema-temanya bicara tentang pulanglah mereka ke negerinya dari jalan lain. Ada ingat khotbah temanya sama tapi penekanannya tadi malam di mana? Ketika di Kampung Harapan, saya khotbah juga tadi malam. Penekanannya di mana? Ada yang ingat mengapa mereka tidak memilih jalan yang lama? Mereka memilih jalan yang baru, tapi penekanannya mengapa mereka tidak memilih jalan yang lama? Padahal jalan yang lama itu mereka udah tahu liku-likunya, mereka udah tahu kira-kira lubang di mana kalau orang naik mobil, udah hafal lah kira-kira begitu. Tapi justru mereka memilih jalan yang baru yang belum pernah dilalui. Ada apa gitu? Nah, Bapak Ibu kita sudah dengar tadi malam bahwa jalan yang lama itu jalan yang membahayakan. Apalagi? Udah lupa? Nah, hari ini saya ingin membawa kita seperti janji saya atau iklannya tadi malam, mengapa mereka harus pulang ke negerinya. Jadi sebab dikatakan maka pulanglah mereka ke negerinya. Mengapa harus pulang ke negerinya? Bapak Ibu Saudaraku, ada 3 pertanyaan yang akan kita bisa lihat. Mengapa mereka harus pulang? Yang kedua, ke negeri mana mereka harus pulang? Yang ketiga, apa yang mereka perbuat setelah tiba di negerinya? Ini yang harus mengakhiri. Kalau besok saya khotbah lagi mungkin di sana nggak ada soal kan. Tapi saya hari ini saya ingin menolong memberkati kita semua supaya kita makin mengerti bahwa tema ini luar biasa. Jarang-jarang gereja kita ini mengangkat tema nasional. Tapi saya melihat ini merupakan kebutuhan kita supaya kita pulang ke negeri kita dengan jalan yang berbeda. Bapak Ibu Saudaraku, mengapa mereka harus pulang? Enggak usah pulang dong. Tetap ajalah di situ. Kan bahagia ketemu Tuhan Yesus
ketemu Mesias, dan kota yang baru, kota yang lebih ramai. Saat itu kota itu sudah menjadi kota yang maju. Tetapi dikatakan mereka pulang ke negerinya. Mengapa mereka harus pulang? Yang pertama, karena mereka harus tahu asal usulnya. Harus memahami asal usul mereka dari mana. Manusia harus sadar, kita semua harus sadar dari mana asal usul kita. Yang pertama, asal usul kita, firman Tuhan menjawab, kita dari mana? Dari tanah. Makanya kalau kita nggak mandi 2 hari, coba cium. Hah? Bau tanah. Kalau kita sudah, mohon maaf, sudah mulai sakit-sakitan, nggak usah tua, biar masih muda, kalau udah sakit-sakitan, cium aja pasti. Itu pertanda akan segera kembali ke negerinya. Karena Tuhan bilang engkau diambil, kan sakramen orang mati itu dia bilang apa? 3 kali itu. Yang pertama, kau diambil dari tanah, kembalilah ke tanah. Jadi sah saat itu, artinya kita sah kembali ke tanah. Ada 3 kan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, maka harus sadar bahwa komponen hidup kita ini, tubuh kita ini adalah komponen dari tanah. Harus kembali ke tanah. Jadi kemana kita akan pulang? Kita akan pulang, kita harus sadar kita akan pulang kembali ke tanah. Memang Bapak Ibu Saudaraku, kita harus akui kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia dari semua ciptaan. Baik itu dari tumbuh-tumbuhan, bunga yang bagus, gunung yang indah, binatang yang terbang, yang punya sayap, yang punya bulu yang bagus, yang punya siul yang bagus. Burung apa yang paling siulnya paling bagus? Cendrawasih, ada yang bilang, tapi siulnya manusia lebih bagus. Beraneka suara bisa. Kalau cendrawasih terbatas, burung beo terbatas. Kalau kita tadi dengar suaranya. Amin. Nah, kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, melebihi dari ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi kita sungguh berbahagia karena kita memiliki spesial di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, kita adalah ciptaan Tuhan yang harus kembali. Kita harus sadar bahwa kita suatu saat akan kembali ke negeri kita, ke asal kita, yaitu kembali ke tanah. Bethlehem bukanlah tujuan utama Natal. Tanah Yehuda bukanlah tujuan utama dari orang Majus. Sebab tujuan utama mereka adalah berjumpa, menemukan Tuhan, dan menghadirkan Tuhan dalam hidup mereka. Supaya sukacita Tuhan, sukacita Kristus akan terus memerintah dalam hidup mereka. Sebelum mereka kembali ke tanah. Sebelum mereka kembali kepada negeri yang sesungguhnya. Memang ada orang bilang sangat tepat menurut saya, dimanapun mati sama. Betul? Jadi mau mati di sini, mau mati di Jawa, mau mati di Sumatera, mau mati di Toraja, atau di Sulawesi, atau di NTT sama. Jadi sebenarnya nggak perlu kita pikir kalau kita mati di sini harus dibawa pulang. Karena tanah itu sama. Amin. Nah, jangan kita terlalu berpikir membebani orang yang hidup. Apalagi ada pesan, kalau saya mati bawalah saya ke Yerusalem. Wah, itu yang susah. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, jika tadi mengapa mereka harus pulang ke negerinya? Karena mereka harus tahu asal usulnya. Yang kedua, ke negeri yang mana mereka harus pulang? Negeri yang mana? Negeri yang memberi mereka harapan. Negeri yang memberkati hidup orang Majus.
Sehingga apa yang mereka dapatkan saat itu fasilitas, sampai mereka bisa berjalan dari timur sampai ke tanah Yudea. Ada banyak berkat yang mereka dapatkan di negerinya, maka mereka harus pulang ke negerinya. Untuk apa? Nanti kita lihat. Tentu yang pertama, bersyukur atas negeri yang mereka diami selama ini. Mensyukuri atas tanah dan negeri yang begitu indah dalam hidup mereka. Walaupun Bapak Ibu Saudaraku, negeri mereka mungkin saat itu masih salah satu negeri yang tandus dan gersang. Menjadi salah satu negeri yang sering menghadapi musim kelaparan. Tetapi ketika ada hati yang bersyukur kepada negerinya, ada hati dan harapan yang melihat masa depan negerinya lebih baik, itu jauh lebih mulia. Negeri yang tandus bisa menjadi negeri yang penuh berkat kalau di dalamnya didiami oleh orang-orang yang taat dan takut akan Tuhan. Katakan amin. Saya mau kasih contoh. Saat itu bangsa Israel diam di tanah Kanaan, di janji Tuhan itu adalah tanah yang diberkati. Betul. Tetapi ada masa yang sama, musim yang sama terjadi di Mesir juga dengan di Israel. 7 tahun musim kelimpahan, 7 tahun musim kelaparan. Tetapi ketika sama musim kelimpahan, sepertinya mereka sama-sama negara ini menjadi negara yang makmur dua-dua. Tapi habis musim kelimpahan, masuklah 7 tahun musim kelaparan. Bapak Ibu tahu di mana negara yang tidak mengalami kelaparan saat itu? Di Mesir. Padahal di Mesir itu sedikit orang yang takut akan Tuhan. Tetapi karena di dalamnya ada pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, maka mereka luput dari kelaparan. Tetapi bayangkan di tanah Kanaan, walaupun kita menyebutnya itu adalah saat itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, kenapa terjadi kelaparan di sana? Kenapa terjadi kemiskinan di sana? Kenapa terjadi kehidupan yang sangat memilukan di sana? Karena di sana mulai merajalela dosa dan kejahatan. Betul tanah itu saat itu subur, tetapi karena banyak orang-orang yang tidak benar. Bayangkan buktinya, di sana terjadi perdagangan manusia. Bukan lagi menjual orang lain yang tidak dikenal, menjual saudara sendiri pun, memperdagangkan saudara sendiri ada. Bahkan di situ pun terjadi bunuh-membunuh. Akhirnya negeri yang disebut-sebut, yang diagung-agungkan, melimpah susu dan madu, akhirnya terjadi kelaparan. Kita berdoa dan kita juga meyakini Papua ini selalu kita beri slogan tanah yang diberkati. Tapi kalau hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan, bisa suatu saat ini menjadi tanah yang kelaparan, tanah yang tandus. Mereka walaupun kembali ke negerinya, negeri yang tandus, tapi karena kehidupan mereka diperbaharui oleh makna Natal, ketika mereka berkunjung dan berjumpa dengan Mesias, hidup mereka diubahkan, paradigma mereka mulai diubahkan, cara hidup mereka mulai diubahkan, dan semangat mereka pun diubahkan. Pulang dari Natal, hidup kita tidak boleh lagi sama, karena kita sudah kembali dengan jalan yang berbeda. Mereka pulang ke negerinya. Negeri yang mana? Yaitu negeri yang dijanjikan Tuhan kepada saudara dan saya. Pulanglah. Negeri kita mungkin keluarga kita. Negeri kita mungkin pekerjaan kita.
tanggung jawab kita. Pulanglah. Di mana engkau saat ini bekerja, di mana saat ini engkau beraktivitas, lakukanlah itu dengan semangat Natal. Karena engkau sudah berjumpa dengan Tuhan yang mengubahkan pikiran kita, yang mengubahkan semangat kita, yang mengubahkan etos kerja kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita sudah diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mereka pulang ke tengah-tengah keluarganya karena mereka membawa semangat Natal. Pulang ke tengah-tengah komunitas dengan semangat yang berbeda. Pulang ke gerejanya, membangun gerejanya, membangun pelayanannya. Makin hari, makin bertambah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Seperti khotbah saya 2 malam yang lalu di gereja kita yang di mana? Di Hamadi. Ada satu semangat spirit, roh yang menyala-nyala ketika mereka pulang, yang membuat mereka menghargai satu jiwa itu mahal, yang membuat mereka menghargai satu jiwa itu lebih mahal dari seisi bumi. Kalau semua paradigma kita melihat satu jiwa itu lebih mahal dari seisi bumi, kita akan merawat dia lebih daripada kita merawat harta pusaka kita. Amin. Tapi kalau kita merasa jiwa itu nggak mahal, akan dengan mudah kita menyikut dia, akan dengan mudah kita menyerang dia, akan dengan mudah kita akan berucap sesuatu yang menyakiti dia. Tapi kalau kita merasa jiwa itu mahal, kita akan rawat dia. Walaupun kita disakiti, walaupun kita mungkin diperlakukan tidak enak hati, tapi kita bilang, Tuhan, satu jiwa itu mahal. Maka paradigma mereka, pulanglah kita ke tengah-tengah keluarga, pulang kita ke tengah-tengah pelayanan, pulang kita ke tengah-tengah pekerjaan dan aktivitas kita. Maka kita akan membuat penampilan yang berbeda. Pulanglah ke tanah air mereka. Di mana tanah air kita? Di mana negeri kita? Ada lagu Indonesia tanah air beta. Cukup. Pulang kita bangun negeri kita. Kita bangun di mana kita berdomisili. Kita bangun padang bulan ini. Jangan kita rusak. Jangan kita menjadi bagian dari perusak komunitas di mana kita berkomunitas. Katakanlah saya ada di komunitas Batak, ada di komunitas Toraja. Jangan saya menjadi perusak di situ. Tapi harus menggarami, harus merubah. Lanjut. Apa yang mereka perbuat di negerinya setelah ada di negerinya? Memang gak diceritakan di situ. Tapi saya melihat spirit, semangat mereka setelah pulang dari Natal yang pertama. Jadi kita pulang dari Natal ini, spirit kita harus sama seperti orang Majus. Walaupun ditawarin Herodes mereka jabatan, uang, atau mungkin iming-iming lain yang tidak ditulis. Karena Herodes berkata, kalau engkau berjumpa dengan Mesias, mampirlah di sini. Cuman gak ditulis, mungkin mampir apa yang akan dijanjikan Herodes apabila mereka memberitahu rahasia di mana Yesus dilahirkan. Bisa saja kalau mereka pulang lewat jalan yang semula, Herodes akan memberi mereka hadiah, atau juga mereka akan diselesaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pilihan mereka pulang ke negerinya. Untuk apa? Saya melihat begini, pulang ke negerinya untuk membangun sesuatu di negerinya. Jangan sampai kita pulang dari Natal ini beban bagi keluarga atau beban bagi bangsa ini. Amin.
Jangan kita pulang dari Natal tetapi kita menjadi perusuh di tengah-tengah negeri kita. Tetapi pulanglah membangun negerinya. Orang-orang Majus pulang membangun negerinya. Dengan spirit atau semangat yang mereka dapatkan hasil perjumpaan dengan Tuhan. Mereka bersemangat pulang ke negerinya untuk membangun rumah tangganya. Bangun rumah tanggamu. Tidak mungkin orang lain yang akan membangun rumah tangga kita. Tidak mungkin orang lain yang akan membangun negeri kita. Tidak mungkin orang lain yang akan membangun komunitas kita. Tetapi kitalah memiliki beban dan tanggung jawab untuk kembali membangun negeri kita ini. Ayat firman Tuhan berkata dalam Yeremia, usahakanlah kesejahteraan kota atau negeri kemana aku membuang kamu. Memang Yeremia menulis ini seperti bahasa kita ini seperti buangan. Oke, mungkin kita bisa karena nggak dapat makan dulu di kampung, mungkin karena susahnya hidup di kampung, ya kita mengadu nasib di tanah Papua. Tapi firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota, usahakan kesejahteraan negeri di mana Tuhan menempatkan kita. Ini menjadi tanggung jawab kita. Jangan justru menjadi beban bagi bangsa ini. Jangan justru jadi beban bagi kota Jayapura. Saya sangat bersyukur sejak saya melayani di Papua ini, jemaat GPI belum ada yang masuk penjara karena kelakuannya yang tidak beres. Amin. Jangan sampai tambah banyak lembaga pemasyarakatan karena hidup kita menyusahkan orang. Tetapi mari perbuat sesuatu. Saya menyebut tadi pagi dengan anak saya, Stephen yang dari Intan Jaya. Sejak dari SMP saya bawa sampai sekarang mahasiswa. Saya bilang, Steph, ini sampah, ini kan banyak sekali berhamburan di mata jalan kita. Bisa nggak tulis di sini? Bahasanya sederhana. Bantu saya atau berikan saya contoh yang baik bagaimana sampah yang mengelola sampah yang sesungguhnya. Sederhana saja. Bukankah Natal ulang tahun gereja kita 3 tahun yang lalu kita membuat aksi kebersihan kota. Membersihkan got. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sekecil apapun perbuatan kita untuk mengusahakan kesejahteraan kota, itulah keinginan Tuhan. Pulang kita ke negeri kita untuk melakukan sesuatu. Jangan justru kita jadi beban bagi kota ini, tetapi warnai kota ini dengan sesuatu yang baik. Orang akan mengenal kita dari kebaikan, bukan dari keburukan kita. Saya akan akhiri Bapak Ibu Saudaraku. Mereka pulang ke negerinya lewat jalan lain. Jalan lain. Sebenarnya jalan lain itu adalah jalan misteri. Akan lebih mudah bagi mereka pulang dari jalan yang semula. Tetapi jalan yang semula itu justru itu menjadi jalan kesusahan bagi mereka.